Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya atas nama Evi Widyaningsi dengan NIM 2020310231, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang merupakan tugas mata kuliah pengembangan bahan dan materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis TIK. Berikut videonya. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengonversi teks cerita pendek ke dalam bentuk puisi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait materi yang akan kita bahas? Saya, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dimaksud konversi atau mengonversi, Bu? Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Sedangkan pengertian mengonversi teks cerpen adalah mengubah secara keseluruhan struktur cerita dari sebuah cerita pendek tanpa mengubah maksud dari cerita yang diubah pada cerpen tersebut. Bu, bagaimana cara mengubah atau mengonversi cerpen ke dalam bentuk puisi? Nah, cara mengonversi cerpen ke dalam bentuk puisi yaitu dengan membaca dan memahami cerpen tersebut dengan baik. Lalu, buat cerpen ke bentuk puisi tiap baris, meringkas cerpen tersebut, kemudian dibuat dalam bentuk bait. Berikut contoh mengonversi teks cerita pendek ke dalam bentuk puisi. Teks cerpen dengan judul Pengorbanan Pahlawan. Hari Minggu pagi, Kampung Telaga Sari bekerja bakti. Warganya berasal dari berbagai daerah. Ada suku Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Bahkan Pak Soyung dari keturunan Cina. Andi bersama teman-temannya ikut membantu. Para ibu menyiapkan minuman dan makanan. Andi bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa Pak Soyung ada di negara kita?" Ayah Andi menjawab, "Zaman dahulu negara kita banyak kedatangan orang-orang asing, tetapi mereka ingin menguasai kekayaan alam di negara kita." Mulailah ayah Andi bercerita tentang pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia hidup sengsara dan bodoh. Kekayaan alam yang dimiliki dikuasai untuk kepentingan penjajah. Bangsa Indonesia pun berjuang mewujudkan kemerdekaan seperti bangsa lain. "Ayah, siapa saja para pejuang negara kita?" Sela Andi bertanya pada ayahnya. Ayah Andi melanjutkan ceritanya. Pada masa itu, timbullah perlawanan yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, laskar rakyat, pemuda, dan alim ulama. Banyak yang melawan penjajah. Mereka, para pejuang, menentukan strategi untuk menyerang musuh. Misalnya, Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Cut Nyadin. Ayah Andi berhenti sejenak. "Ayah, di mana serunya kita melawan para penjajah itu? Apa dengan meriam, bom, atau keris?" Andi bertanya penasaran. Ayah Andi melanjutkan ceritanya.
Bangsa Indonesia berjuang dengan persenjataan sederhana, yaitu bambu runcing. Mereka memiliki semangat pantang menyerah, pantang mundur, dan gagah berani. Keadaan yang mencekam, detik-detik penuh dengan ancaman saat menghadapi musuh-musuh yang tak seimbang. Sampai ketika raga dipucuk darah penghabisan, tapi para pejuang tak kenal menyerah. Walau mata tombak yang selalu mengintai, mereka tak takut. Walau darah mengucur deras bagai badai di seluruh tubuh karena tembakan. Tak kenal senjata, tak kenal mati. Mereka terus maju demi kebebasan dan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Andi bersama teman-temannya tertegun haru. "Apa yang mesti kita perbuat sekarang, Ayah?" tanya Andi. "Kita harus melakukan hal-hal sosial yang sering dilakukan, khususnya rajin belajar untuk meraih cita-cita hingga bisa tercapai. Mentaati peraturan, mengharumkan nama bangsa, dan meraih prestasi dengan sungguh-sungguh," jawab ayah Andi. "Jadi mulai sekarang Andi harus lebih baik dan meraih prestasi demi keluarga dan bangsa ya," lanjut ayah Andi. "Oke ya," jawab Andi. Nah, inilah hasil mengonversi teks cerita pendek ke dalam bentuk puisi dengan judul puisi Pengorbanan. Nah, itulah tadi materi mengonversi teks cerita pendek ke dalam bentuk puisi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.